teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. We will shine, oh, we will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our life is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Haleluya. Karena dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja segala raja.
Nyatalah kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkah-Mu, tak goyah iman-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku cerita
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom teman-teman youth semua. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah kita bersama GKI Jakarta. Apa kabarnya hari ini semuanya teman-teman? Saya percaya setiap kita luar biasa, amin. Yes, kita mau mulai ibadah kita teman-teman. Saya percaya setiap kita udah sangat rindu datang sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Allah kita. Kita percaya di Allah kita yang setia. Dia Allah yang gak pernah meninggalkan kita teman-teman. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bawa penyembahanmu bagi Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu. Kalau dialah Allah yang terbaik. Dialah yang ada di setiap musim hidup kita. Yes Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang setia, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami
17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Teman-teman, firman Tuhan di Matius tadi mengatakan, iman kita sebesar biji sesawi saja kita dapat memindahkan gunung. Apalagi iman kita, teman-teman. Aku percaya setiap kita memiliki iman yang besar. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Maka itu teman-teman, kita gak perlu takut, kita gak perlu resah. Karena kita punya Allah yang besar, amin. Yes. Kita mau puji Tuhan. Mari naikkan penyembahan ini, pujian ini bagi Tuhan. Yes Tuhan, iman kami dapat mengalahkan dunia ini Tuhan. Yes, mari kita katakan sama-sama, bersama Tuhan. Bersama Tuhan yang beri kami kuasa, hidup membawa terangnya, melakukan berkat yang besar. Bersama Tuhan yang berikan kemenangan, iman mengalahkan dunia, bukti dari segala yang tak puas. Takkan gentar hati kami Tuhan, dan kami Tuhan
Shalom umat Tuhan, praise the Lord. GKKD Center sudah memasuki renovasi tahap 1. Di lantai 2 sedang dilakukan pekerjaan lantai untuk persiapan pemasangan vinil pada area lobi dan area sirkulasi. Dan juga sedang dilakukan pekerjaan persiapan panel kaca dan pintu-pintu kaca untuk pembatas ruangan meeting, kantor, dan ruang sekolah minggu. Di lantai 3 sedang dilakukan pekerjaan persiapan pemasangan karpet dan dinding gipsum untuk ruang kontrol audio visual. Dan juga pengajuan pekerjaan tangga sedang dilakukan oleh pihak building management. Mari umat Tuhan terus berdoa agar dalam minggu pertama Agustus GKKD Center sudah siap untuk finishing. Dan saat yang paling ditunggu-tunggu adalah soft launching GKKD Center pada minggu keempat Agustus. Haleluya! Shalom anak-anak muda GKKD Jakarta. Kita bertemu kembali di ibadah online GKKD Jakarta minggu ini. Pengumuman untuk minggu ini, minggu depan kita tetap mengadakan ibadah online untuk sekolah minggu tiap jam 8 pagi, ibadah umum jam 10 pagi, ibadah youth jam 1 siang, dan selalu online di YouTube GKKD Jakarta. Teman-teman juga diundang untuk mengikuti gerakan doa setiap hari, itu pukul 7 pagi, pukul jam 12 siang, dan pukul 21.30 malam. Persembahan teman-teman bisa persiapkan, teman-teman bisa transfer melalui BCA, melalui GoPay, dan melalui OVO. Saya akan menceritakan bagaimana Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Persiapkan hati teman-teman, persiapkan apa yang teman-teman mau berikan kepada gereja supaya kita mengumpulkan lumbung yang kita akan pergunakan untuk pelayanan kita. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, kita persiapkan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberikan kami karunia, anugerah, berkat yang melimpah-limpah setiap harinya. Kami masih bisa hidup menikmati apa yang Engkau berikan. Terus kami juga hidup di dalam hadirat-Mu, kami bisa beribadah dan bisa terus menerima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau persiapkan diri untuk memberikan yang terbaik yang sudah kami persiapkan, yang sudah kami doakan, dan kami bisa membangun rumah Tuhan untuk juga kami bisa beribadah bersama-sama, dan kami bisa melayani bersama-sama, dan kami bisa juga menjangkau jiwa-jiwa melalui pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk persembahan kami. Amin. Allah kami yang baik Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Kami mau terus belajar Tuhan dari firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu masuk ke dalam setiap hati kami. Allah kami yang luar biasa Tuhan. Betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka itu Tuhan, Kau lebih dari cukup Tuhan bagi setiap kami. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough.
to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Yes, Lord. Your love is powerful. Needs no power. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Grace overflow. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Grace overflow. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Yes. Hai guys, ketemu lagi. Apa kabar? Wow, pasti semangat. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Dan sebelumnya, yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami anak muda antusias dengan Engkau dan kami mau menikmati kehadiran Engkau. Silahkan berbicara kepada setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Yeay, kita sekarang ini mau bicara, temanya adalah Remain in God Kingdom. Wah, keren banget nih. Orang anak-anak muda gitu loh. Kita kan mau bikin doa ya. Masa kita dengar nih yang bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu yang anak-anak muda juga pada bikin acara doa. Kita mau bikin nih, kita onlinean di YouTube. Kita youtuber doa gitu loh. Karena kita kan adalah penghuni warga negara Kingdom of God. Nah, kita mau ada acara doa bareng. Wah, seru-seruan nih. Kita juga di Kingdom of God penuh dengan kuasa, otoritas. Dulu kan waktu Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di situ, maka manusia itu diciptakan Allah adalah gambar Allah. Guys, kita semua, all of you adalah gambar Allah, God image. Wow, keren banget. Orang-orang bilang gini, gue boring nih di rumah terus. Gak boring, kita di kerajaan Allah, punya otoritas, kita punya kuasa. Ini bicara kuasa. Jadi nggak ada tuh boring-boringan. Yang ada antusias. Dan teman-teman, dikatakan kembali ke Kejadian nih, 1 ayat 26, anak muda gambar Allah. Dan katanya di sini dibacain ya sama mami ya, Kejadian 1 ayat 26, katanya bahwa kita adalah menguasai ikan-ikan di laut, di udara, di bumi, kita kuasai. Jadi kalau gitu guys, all of you penguasa di bumi ini. Yes. Dan waktu itu karena jatuh dalam dosa hilang, makanya kemarin kan dibagiin tuh ilustrasi jembatan, orang udah back to the heaven, eternal life. Kita semua bareng-bareng sekarang hidup bersama dengan Tuhan dalam Kingdom of God. Karena apa jembatannya? Karena di Kingdom of God itu ada Bapa di surga. Makanya kita panggil Tuhan ada Aba ya Bapa.
Bapak kita di surga itu beda banget dengan Bapak di dunia. Sering nggak sempurna. Jadi kita jangan lihat Bapak kita di dunia. Dan dikatakan di situ, my boy, katanya, my son. Jadi kalau kita dengan Bapak di surga tuh, kalau kita tahu bahwa kita sekarang kingship, kita punya karakter kerajaan, kita punya rule, memerintah di dunia ini, rule India. Dan kalau kita punya itu, maka kita tahu karena Allah kita panggil Bapak. Dia bilang good boy, karena kita mau relationship sama dia. Kita mau bercakap-cakap dengan dia, asik banget deh. Kalau udah dengan Bapak di surga, kita relate dia. Nah, ngapain boring gitu loh. Dan dikatakan di sini, dari Filipi 2 ayat 10, dibacain ya, Filipi 2 ayat 10, katanya, tadi di kejadian, Filipi 2 ayat 10, katanya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Guys, kita bukan berkuasa di bumi aja, tapi katanya kita berkuasa di atas bumi, di langit, dan yang di bawah bumi. Jadi nggak ada tuh celah bahwa kita ada satu tempat yang kita nggak berkuasa. Biar kita sekarang lagi new normal, biar kita lagi di rumah, biar kita sekarang sekolahnya ala-ala sekolah sekarang nih, yang nggak ada siapa-siapa, tapi kita di komputer gitu. Tapi di sini dikatakan segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, itu bertekuk lutut di bawah nama Yesus, dan kita udah punya itu. Kita udah punya otoritas itu. Karena itu biar kita Roma 12 ayat 2 katakan new remind, berbaharui akal budi, bahwa kita semuanya sekarang ini di dalam kingdom of God. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 12 katakan bahwa barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi kita daddy sama Bapa di surga saat ini. Dia bilang my boy, good boy. Kalau kita mau relation dengan dia, mau bercakap-cakap dengan dia, kita dengan Bapa di surga, wah nggak ada lagi boring. Itu enak banget, dia sempurna. Dari Kisah Rasul bilang, dari segala sesuatu di kingdom of God itu dia udah kasih Holy Spirit. Kita udah punya kuasa, men. Kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Jadi sekarang nggak ada tuh label-label kalau youth bla 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 bla, kalau youth bagaimana gitu. Tapi youth kita revival, youth kita melakukan pekerjaan Tuhan berapi-api. Ya, kita nanti mau lihat klip di mana ada seorang anak muda yang dia bertobat, tapi dia melakukan kerajaan Allah. Kita lihat nanti klipnya sedikit. It was Monday the 31st of October 1904 when Evan Roberts held a meeting in his home church in the schoolroom next to the main church building. The prayer meeting had ended and the youth meeting followed with 18 present. He told them of much of what had happened recently and encouraged them to get ready for the baptism of the Holy Spirit. The youth seemed hard and non-responsive, and as Evan called for people to make a public confession of Christ, they were very reserved. But over a few hours, every person submitted to Christ Jesus. There was no one massive breakthrough that night, but piece by piece, ground was taken from the enemy as people confessed Christ, and as Roberts kept praying and urging others to respond. Over the next week, things began to move as people responded to the Lord. But the devil came in hard and attacked Roberts. The devil asked him, "What need was there for you to come when there were so many ministers already in this area?" Satan was trying to tell Roberts that he was unqualified to be part of such a movement. But he overcame the doubter and continued in the work.
By the end of the week, people were talking of the revival in their daily lives. Numbers were growing and people began to seek God for more. Soon revival was spreading around Wales and many people were being used by God. It was especially evident that women were playing important roles during the revival, which was unusual for that time. For Evan Roberts, he was invited to speak in many places. His style was unorthodox. Sometimes he would pray behind the pulpit or weep as he sought God. At times he would move in spiritual gifts, speaking directly into people's lives, even though this was uncommon and misunderstood at the time. Some called him a mind reader, others a leader of a false emotional revival. Often he would lead the people to pray, bend the church, and save the world. Once he preached, God's three gifts to the world are the Bible, His Son, and the Holy Spirit. Have you received them? And remember, He will not come to stubborn people. If you are disobedient, ask Him to bend you, not to save you now, but to bend you. Young women would sing and people would weep and stand up to confess Christ. Evan Roberts would also walk amongst the people, testifying and urging them to respond. The informality of the meetings was a shock to many. The emphasis was upon each person giving themselves to Christ, to confessing faith in Him and accepting the Spirit. Often there was no formal sermon, but instead the testimonies, prayers, the singing of hymns, and the urging of Roberts became the message. The work was sharply criticised as a false revival and too emotional, and this criticism by the older generation took a toll on the young revivalist. Dan sebelumnya Mami mau main TikTok dengan seseorang yang dia hidupnya nggak pernah puas, terikat. Kayaknya kok gini amat sih kalau youth, masa sih anak muda nggak bisa melakukan sesuatu. Padahal firmannya itu adalah firman untuk semua, untuk wanita dan pria, bahwa kita semuanya sudah punya kingship, ya, dan kita sudah berotoritas. Kita adalah warga kerajaan Allah. Rule authority system itu sudah ada pada kita. Dan itu kita sudah miliki. Oke, kita mau TikTok nih. Sekarang semuanya serba online. Belajar online, sekolah online, les online, ketemuan online, belanja online, bahkan gereja juga, ibadah juga jadi online. Gara-gara corona, kita nggak bebas seperti dulu. Ruang gerak jadi terbatas. Harus banyak di rumah. Di rumah ketemunya itu lagi, lu lagi. Secara anak muda, kids zaman now harus bebas bersosialisasi, bergaul, hang out, main, jalan-jalan kemana-mana. Aduh corona, kapan sih kamu berlalu? Kapan sih kamu akan beres? Kapan sih kamu akan hilang? Orang-orang bilang gini, gue boring nih di rumah terus. Nggak boring, kita di kerajaan Allah, punya otoritas. Wow, keren banget. Kita punya kuasa. Wah, keren banget nih. Ini bicara kuasa. Jadi nggak ada tuh boring-boringan, yang ada antusias. Wow, pasti semangat. Orang anak-anak muda gitu loh. Kita mau bercakap-cakap dengan dia, asik banget deh. Kalau udah dengan Bapa di surga, wow, keren banget. Dalam nama Yesus, amin.
Oh Tuhan, ku belum lulus, skripsi mentok, dosen galak, pacar gak punya. Oh Tuhan, ku pengen lulus, skripsi beres, punya pacar, jadi pendamping wisuda. Jangan pernah mau ditipu oleh si iblis. Jangan pernah mau merasa kok semua orang ninggalin gue ya. Kok semua orang gak ada yang mau temenan sama gue. Mungkin gue gak baik. Mungkin gue bukan orang kaya. Mungkin gue gak punya segala sesuatu. Saya mau bilang sama saudara, itulah yang dilakukan oleh si jahat. Dia membuat saudara dan saya menjadi terisolasi. Menjadi terpisahkan, saudara. Membuat kita merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. You are not alone. Betul sekali, saudara. Oleh karena itu jangan pernah merasa kesepian. Jangan pernah merasa gagal. Jangan pernah merasa minder, merasa baper. Karena di dalam engkau ada Roh Kudus. Maaf, karena COVID-19, kamu di PHK. Apa? Tidak! We are millennials. We are millennials. We are millennials. Jadi aku harus bagaimana? Cari kerja lagi susah karena corona. Cicilan banyak, belum lunas semua. HP, laptop, motor dan lainnya juga. Susah kalau mau downgrade lifestyle. Pencitraan jadi biasa aja di media sosial. Segala sesuatu haruslah maksimal. Karena apa? Ya karena kita millennials. We are 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 millennials. Saya percaya Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kalau engkau ciut, diam terus di rumah, tidak berbuat apa-apa, ciut, takut dengan keuangan saudara, tidak, berseru kepada Tuhan, saya ingin mencari berkat, saya ingin keluar beyond daripada apa yang ada, saya ingin memberkati lebih, dan saya percaya berkat Tuhan akan memberkati. Saya ingin katakan di penjajahan pun Daniel alami berkat Tuhan yang luar biasa. Di pandemi ini saudara, saya ingin bilang sama saudara, Tuhan bisa munculkan banyak Daniel yang jadi berkat untuk kota, bangsanya. Bahkan saudaraku, dia sendiri alami berkat yang luar biasa. Mari yang belum terima Yesus, sekalipun Kristen, sudah dari dulu, sekalipun dulu sekolah minggu, jangan kayak Nikodemus, katanya dia belum lahir baru. Karena kerajaan Allah ada orang yang sudah dilahirkan kembali. Mari kita berdoa untuk yang belum terima Yesus secara pribadi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni dosa saya. Tuhan Yesus, Engkau juru selamat saya, masuk ke hati saya sebagai Tuhan dan juru selamat. Hari ini saya lahir baru dan saya hidup dalam kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Amin. Dan saudara, saat ini ada yang terikat, saat ini ada yang sedang tidak ada kerjaan dan banyak hal, ketakutan dengan COVID. Mari kita mau dikuatkan dengan Tuhan. Dan juga untuk yang sakit sekaligus akan saya doakan, dan setelah itu akan ditutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam ketakutan dan banyak keterikatan, banyak hal-hal kegelapan, banyak hal-hal yang menjadi orang-orang di luar daripada kerajaan Engkau. Karena di dalam kerajaan Engkau tidak ada buritan, tidak ada kegelapan, tidak ada hal-hal yang bukan daripada firman Engkau. Oleh karena darah Yesus, saat ini aku jamah setiap pribadi, dan mereka diberikan kekuatan oleh Allah, tangan Allah yang menolong, yang menjadikan menang lebih daripada pemenang. Dan di dalam nama Yesus, yang sakit, yang COVID disembuhkan dalam nama Yesus. Yang dengar saat ini firman Tuhan, betapa kita punya sovereign Lord, kita punya Allah pencipta langit bumi, kita di dalamnya, kita dalam otoritas. Maka saat ini kuasa itu hadir dan menyembuhkan semua sakit penyakit. Dan mari saudara, angkat tangan saudara, kita akan berdoa di dalam nama Yesus untuk tutup. Berkat Allah buat setiap pribadi yang saat ini ikut di dalam kebaktian ini. Engkau adalah Raja, Engkau adalah pemenangnya,
Engkau adalah memerintah. Engkau adalah warga negara kerajaan Allah. Engkau adalah ditetapkan untuk berkuasa, ditetapkan untuk dominan di dalam nama Yesus. Berkat itu terjadi unlimited God, unlimited blessing terjadi setiap pribadi yang hidup di dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Dan saudaraku, kalau saudara punya hal-hal yang mau dipertanyakan atau ada hal-hal yang mau dikonseling, silahkan, termasuk dengan saya. Bilang saja, katakan saja, mau ketemu dengan Ibu Eli, rahasia terjamin. Ada anak-anak saudara, suami, atau apapun juga. Kita punya call center dari GKKD. Gampang sekali saudara hafalnya. 0822 39 400 400. Wah, mudah sekali. 082 39 400 400. Kalau mau bicara dengan Ibu Eli, ada waktu, ada hari yang saya berikan. Saya siap mendoakan saudara. Mau curhat silahkan. Kita hidup dalam kingdom of God. Pasti menang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.